suatu nasihat akan lebih mudah diterima ketika disampaikan oleh orang yang mengamalkan nasihat tersebut. Mandana kata-kata saya baik apa maknanya. Nasihat akan mudah diterima ketika disampaikan oleh orang yang mengamalkan nasihat tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita Bapak dan Ibu, karena bagi seorang da'iyah mubalik, siapapun kita, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Menjadi harga diri bagaimana ketika nasihat yang disampaikan, pesan-pesan Rasulullah dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan tersebut bisa diterima dan diamalkan oleh orang yang mendengarkan. Dari sinilah kenapa nasihat-nasihat para sahabat Rasulullah SAW itu diterima nasihatnya. Kita bercontoh kepada zaman Rasulullah, pada sahabat Nabi. Nasihat para sahabat Nabi tersebut diterima. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang konsisten untuk mengamalkan apa yang mereka nasihatkan kepada orang lain. Tidak usah kita berbicara ke diri kita terlebih dahulu. Kita merujuk, kita menengok sejarah ke belakang pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh sahabat Rasul yang mulia, Khalifatul Rasyidin yang pertama, beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nama asli Abu Bakar itu bapak dan ibu Abdullah. Nama ayah beliau Utsman, Abdullah bin Utsman. Di Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq ini yang kita lihat sedikit. As-Siddiq di sini merupakan suatu laqab atau gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, Khulafatul Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Artinya manusia yang sangat jujur atau super jujur, Bapak dan Ibu. InsyaAllah kita akan belajar dari manusia yang super jujur ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Husaini, Abu Bakar mengatakan, "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal kadhib. Ya ayyuhan nas, iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba mujanibu lil iman." Artinya, wahai seluruh manusia, ayyuha, wahai semua manusia, dipanggil semua manusia, kata Abu Bakar, jauhilah oleh kalian, olehmu, suatu perbuatan yang dinamakan dengan kazib atau dusta atau kebohongan. Maka sesungguhnya sebuah kedustaan atau kebohongan itu mujanibul lil iman, akan menjauhkan dari keimanan. Di sini kita ambil ujung dari athar yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tentu yang mendekatkan dengan keimanan itu sebaliknya, anak Bapak, yaitu kejujuran. Jadi secara tidak langsung Abu Bakar As-Siddiq sedang mengajarkan kejujuran kepada kita. Kalau kita berada dari sejarah, gelar yang beliau terima tersebut mungkin sama-sama sudah kita ketahui, karena beliau adalah orang yang pertama yang membenarkan, yang menerima berita Rasulullah SAW yang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Beliau adalah orang yang pertama yang membenarkan kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa tersebut yang dialami oleh Rasulullah SAW.
Tentu kita memahami lawan dari kejujuran tadi suatu kebohongan bukanlah ciri dari seorang yang beriman. Hadis yang viral, hadis yang sama-sama sudah kita hafal pada ibu ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatul munafiqina thalatha. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara atau berkata-kata selalu bohong, selalu dusta. Nah, kalau orang beriman, insya Allah dia akan menjauhi dari apa yang akan menjauhkan dia dari keimanannya, yaitu suatu kebohongan atau kedustaan tersebut. Artinya dia akan selalu bersikap jujur dalam kehidupannya. Karena Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau tidak hanya jujur antara perkataan dan perilakunya, tetapi beliau juga jujur dengan keimanan dan perbuatannya. Jadi Bapak dan Ibu, dari athar yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kejujuran tidak hanya dituntut dari perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana kita jujur dalam beriman. Kita tahu ini, kita tahu dan itunya. Terkadang kita menyalahi kata hati kita sehingga akhirnya kita berkata sebaliknya, kita berkata dusta atau bohong. Ini berarti tidak menunjukkan kejujuran keimanan kita yang perlu kita perbaiki bersama-sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentu sekali lagi jujur tidak hanya dalam perkataan, tetapi bagaimana kita jujur dalam keimanan kita, sebagaimana dicontohkan oleh manusia yang sangat jujur dalam perkataan dan keimanannya. Maka insya Allah bagi yang menerimanya akan mudah diterima dan bisa kita amalkan nasihat yang berharga dari sahabat Rasulullah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit melihat kisah yang mungkin dulu kita pernah mendengar. Dan kami teringat lagi tadi ketika dalam perjalanan dari Talawi ke sini, yang membuktikan kejujuran terhadap imannya. Dia jujur dengan apa yang telah diketahuinya. Sebuah kisah seorang pemuda tampan yang memakan apel. Mungkin ibu-ibu jawab bapak masih ingat. Pemuda yang memakan apel dan nanti imbalannya dapat dinikahkan dengan seorang anak gadis yang cantik. Ada yang masih ingat Pak? Kalau ada ingat ulang. Ulang sekali itu itu kan kali 5 menit. Jadi kisahnya seorang pemuda ini terjadi di masa-masa akhir dari zaman tabi'in. Di akhir tabi'in, bro. Di Kufah, di Irak, ada seorang pemuda gagah dan tampan. Mudah-mudahan motivasi bagi yang Allah dengan mudah-mudahan dapat jadi motivasi. Ada seorang pemuda tampan yang gagah, dia berjalan-jalan di tepi sungai, nampak apel terjatuh. Mungkin itu ada bapak ibu yang ingat dengan kisah itu. Ya. Nampak apel, anggap salah apel. Nampak apel yang jatuh. Lalu dia melihatnya, Pak sedang lapar kan? Nampak apel itu jatuh di tepi utang ia. Yang dia, ada di kota lidah pasal. Ayo. Nampak apelnya, karena Pak dia lapar mungkin dimakanlah 1 gigi, 2 gigi, ada sisa setengah. Tak ingat dia yang ambo makan kok di mana kehalalannya. Jadi
dia langsung ragu dan berkata batinnya, berkata-kata hatinya. Lagi halal kan? Bertolak belakang dengan kata hatinya. Padahal itu dapat di jalannya, dapat di sungai tadi asalnya. Akhirnya dia turutkan kata hati yang paling dalamnya. Ambo nak tanang maksudnya dah. Dia lah mencari siang yang punya apel kok. Ambo tak akan lega atau tak akan puas rasanya sebelum diikhlaskan oleh orang yang punya apel kok. Mencari, menyusul ada dalam sungai itu kamar di majatuannya mungkin pasti ada sebuah pohon apel yang buahnya terjatuh ke dalam sungai. Mencari kan tempat sopo. Sebuah kebun apel yang sangat banyak. Dia susuri, pasal itu tukang penjagonya. Dia tanya, ya Tuan, apakah engkau yang punya apel ini? Tidak, aku hanya sebagai penjaganya. Ada apa tu, kan? Ambo ingin meminta keikhlasan dan maaf dari orang yang punya apel karena ambo ragu dan ambo lah memakan apel kau, walaupun ada tingkah separuh lah. Dan singkat ceritanya telah dicari-cari, akhirnya ditunjuk di tukang kebun tu. Orang yang punya apel tu rumahnya jauh dari situ, lebih kurang perjalanan sehari semalam. Jauh lah, tarik tantangan ni jalan. Dan disusuri terus, dicari dengan sekuat tenaganya, dengan semampunya. Akhirnya dia sampai suatu rumah yang pemilik apel tersebut. Masuk ke dalam rumah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan lanjut cerita, orang yang punya apel belum mau memaafkan atau mengikhlaskan apel tersebut asalkan dengan syarat. Apa syaratnya itu Tuan? Kece pemuda apa? Nama pemuda itu Sabit. Lupa tadi. Namanya Sabit bin Zutam. Namanya Sabit. Dia minta ambo minta kerelaan dari Tuan karena ambo lah memakan apel yang hanyut di sungai karena ambo lapar tadi, dan akhirnya ambo ada keraguan dalam diri ambo makan. Tapi ada was-was setelah itu, ambo tak senang hati, langsung mencari pemilik apel. Ya. Akhirnya pemilik apel tidak mau maafkan, asalkan dengan syarat engkau mau menikahi anak saya. Syaratnya dia nak menikahi anak ambo pemilik apel tu. Kalau dalam kata hatinya Nio mana pak ya kan? Dia dah tahu dah siapa calon ya kan? Nio mana pak? Ada tapinya. Tapi anak buah tu butuh tuli, lumpuh dan bisu. Banyak tapinya pak. Sampai tapinya. Tak kecilnya. Ya. Kalau memang itu caranya dari Allah menghapuskan hisab ambo nanti dengan ambo memakan ambo terima. Dia hatinya, dia turunkan dalam hatinya bapak dan ibu. Singkat cerita lagi, dia saya terima Tuan, saya akan menikahi anak Tuan. Dan akhirnya ketika inyo bapak dan ibu setelah inyo qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin madhkurin maqdam, lahnya terima nikahnya. Masuk ke kamar. Kalau mungkin dulu nikahnya kita mungkin dihadapkan dengan dengan wali sudah kan, ada saksi. Dia belum tahu nilai. Masuk ke kamar dia ketuk. Temuilah istrimu, kata kecil walinya kau, kecil ayahnya manusia kau. Temuilah istrimu di kamar. Masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dijawabnya dengan nada yang suara yang lembut, suara yang sangat cara yang dikatakan jiwa masih ada ke dalam tanyalah. Tapi kata ayahmu tak pandai mece, kamu bisu. Dia ambo bisu. Sudah tu tapi pakak tadi mendengar bisa mendengar salam ambo, jawab salam ambo. Dia ambo yang tuli. Terus nampak ambo, tapi butuh kan kata ayah kamu tadi sebelumnya. Yo, ambo butuh. Kok bisa tagak, bisa menyambut ambo. Tapi katanya lumpuh.
Ya, apa lupa. Dari kesemua kecatatannya tadi tersebut, cacatnya ialah ia cacat atau tuli, bisu, buta dan lain-lainnya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, akhirnya takajudnya menjadi ternyata inilah hadiah dari kejujuran terhadap keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah, dihadiahi seorang wanita cantik oleh Allah yang menjadi jodohnya, sehingga hasil dari pernikahan antara Sabit bin Suttah ini dengan seorang perempuan ini, itulah sekarang yang ada di Imam Mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab yang pertama, ya, Nu'man bin Thabit. Sinilah lahirnya seorang imam besar, Imam Mazhab Abu Hanifah dengan nama aslinya Nu'man bin Thabit, dari dua orang tua yang jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Bapak dan Ibu, tetaplah kita berlaku jujur walaupun di depan kita jurang atau kehancuran yang akan melandamu, dan janganlah pernah berdusta walaupun di depanmu ada kemenangan, ada kejayaan yang akan kamu tempuh, karena sejatinya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan kepada surga, dan orang yang terbiasa berlaku jujur akan dicap oleh Allah sebagai seorang yang sedih, dan keburukan sebaliknya, dan dusta sebaliknya akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang terbiasa berlaku dusta akan dicap sebagai seorang yang kadzib. Mudah-mudahan kejujuran itu menenangkan dan kedustaan itu membuat menggalau.